Ya. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan fresh ya. Jadi menjelang weekend kita fresh. Nanti insya Allah di hari Senin kita lebih fresh lagi ya. Masih ingat teman-teman kapan kita terakhir adakan acara bincang-bincang santai seperti ini? Kayaknya udah lama ya. Sempat kita mungkin jeda lebih dari 1 bulan kalau saya nggak salah ya. Karena mungkin juga kesibukan beberapa hal, tapi alhamdulillah kita sekarang bisa jalankan lagi acara bincang-bincang santai kita ya. Kita coba konsisten ya, paling tidak kalau sebulan sekali sulit setidaknya mungkin 2 bulan sekali kita bisa lakukan ya. Oke, teman-teman sekalian, ini saya mau sapa dulu nih yang hadir bertambah lagi. Jadi kalau dari barat ke timur, ini yang paling barat ini siapa ya? Mungkin Agung yang paling barat mungkin ya, Agung karena Rahmat Fauzi nggak ada, kemudian Bang Zul juga yang di Medan tidak hadir, yang paling barat ini Agung, kemudian juga ini selebihnya kayaknya di daerah Jabodetabek saya pikir ya. Oke, tapi juga kita ada Daniar di sini ya. Daniar ini dari US Mas Surat untuk informasi. Jadi posisi di Boston di US ya. Indrajit kalau saya lihat di daftar yang ingin ikut tuh ada sebetulnya, tetapi belum muncul namanya ya, mungkin nanti akan nyusul belakangan. Jadi luar biasa nih kita ya bisa silaturahim hari ini. Oke teman-teman sekalian, mungkin saya akan memulai acara kita dengan mengajukan sedikit pertanyaan ya. Ini yang sifatnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, tapi kita mungkin tahu jawabannya buat kita masing-masing. Adakah di antara kita yaitu yang belum memiliki gambaran bagaimana situasi keuangan kita nanti dan keluarga ketika kita memasuki masa pensiun? Ya, mungkin juga selain belum memiliki gambaran bagaimana situasi keuangan kita mungkin juga belum tahu ya bagaimana nanti kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita ya, living cost kita untuk kita sendiri maupun keluarga ya. Kalau memang jawabannya itu adalah betul ya, ada di antara kita yang belum memiliki gambaran, juga belum punya rencana, saya pikir nggak usah khawatir. Jadi don't worry, be happy ya. Tak ada istilah terlambat ya. Karena dari hasil obrolan saya dengan Mas Sulat ya, tamu kita malam ini, rupanya walaupun kita belum secara terstruktur memiliki rencana ya untuk bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita ketika memasuki masa pensiun nanti, sejatinya kita sudah lama sebetulnya ya, mungkin semenjak lulus bahkan sebelumnya melakukan akumulasi aset. Ya, itu tentunya aset di sini ada aset yang sifatnya tangible, ada yang intangible. Ya. Jadi bukan berarti aset itu hanya katakan uang tunai, kemudian juga precious metals ya, atau katakan emas batangan, perhiasan, properti gitu kan ya. Intangible aset juga kita pasti punya. Ya, jadi jangan khawatir, pasti kita punya intangible asset. Ini adalah sebetulnya masalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi dan memonetize ya intangible asset maupun tangible asset yang kita miliki. Ya. Oke. Nah, bagi yang sudah punya rencana, ya itu saya pikir suatu yang bagus sekali. Ini juga saya pikir malam ini kita bisa bincang-bincang dengan Mas Sulat nanti apakah rencana yang kita miliki itu sudah benar, sudah robust, dan plan kita itu on the right track. Ya, jadi bagi yang belum punya rencana maupun yang sudah punya, insya Allah akan ada manfaatnya ya sesi malam ini. Oke, jadi saya perkenalkan dulu ini ya narasumber kita malam ini ya yang akan ikut di bincang-bincang santai kita, Mas Sulat, ya panggilannya Mas Sulat. Beliau ini adalah kakak kelas kita, jadi beliau itu angkatan tahun 84. Wah, sudah tua. Angkatan tahun 84, lulus tahun 90. Jadi
ada masa-masa di mana kita itu sebetulnya mungkin pernah papasan dengan Mas Sulat itu. Mungkin ya. Mungkin di mana lah ya, mungkin juga pernah rebutan meja di GKU atau di mana ya, saya tahu juga di kantin ya. Jadi ada masa-masanya kita cuman tahun 90 beliau lulus, dan sebelum menekuni bidang investasi dan keuangan seperti yang beliau tekuni saat ini, Mas Sulat juga engineer dulu sebelumnya. Jadi pernah berkarya di Islam Bersih, kemudian di HP ya, dan di Atlas Wireline ya, Mas Sulat ya. Oke. Nah, nanti saya persilakan Mas Sulat untuk memperkenalkan diri dan memaparkan ya, ada materi yang sudah disiapkan mengenai masa pensiun ya, bagaimana keuangan di masa pensiun. Sebelum saya handover ke Mas Sulat, mungkin ada beberapa hal yang tadi Mediko pesan ke saya untuk menyampaikan rules kita. Jadi Mas Sulat sudah menyiapkan ada materi, nanti kita bagi atas 2 sesi ya. Sesi 1, sesi 2. Oke. Nanti teman-teman silakan jika ingin menanyakan, jadi along the way Mas Sulat presentasi, jika ada yang ditanyakan silakan lewat chat ya. Seperti biasa disampaikan pertanyaannya, nanti Mas Sulat akan pilih yang relevan dan akan coba jawab. Dan nanti di sesi jeda antara sesi 1 dan sesi 2, teman-teman boleh bertanya lewat raise hand nanti ya, nanti akan di unmute ya. Sehingga bisa langsung interaksi. Kemudian nanti di sesi kedua juga sama ya, silakan lewat chat. Nanti di akhir kita coba adakan sesi interaksi lagi ya. Jadi itu sedikit mengenai rules. Untuk selebihnya saya silahkan ke Mas Sulat, mungkin dimulai dengan memperkenalkan diri dulu Mas Sulat. Tadi saya sudah berikan pengantarnya dan nanti langsung masuk ke sesi pembahasan pokok kita malam ini ya. Baik. Ya, baik. Saya mulai dengan coba share file aja ya, supaya lancar. Apakah sudah kelihatan? Lagi proses ya. Di tempat proses ya. Lihat di tempat saya. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa ketemu nih adik-adik ya. Saya tidak jadi asisten, jadi mungkin tidak terlalu mengenal ya. Mungkin ketemu di GKU tadi ya namanya ya, dan lain-lain ya. Jadi terima kasih ini diundang untuk ngobrol-ngobrol tentang pensiun nyaman finansial ya, dari Mas Danto. Mas Danto ini saya kenal di dunia manajemen risiko ya. Pernah kerja bareng, sekarang kerja lagi bareng ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu membangun jejaring, karena ini sudah terbukti nih kita bisa saling membantu di dunia kerja. Apalagi nanti ketika pensiun, ilmu-ilmu kita kemungkinan besar masih bisa dipakai. Dan kalau kita itu masih kerja, berarti masih dapat income, dan apalagi pekerjaan itu sesuatu yang kita senangi, mungkin jadi konsultan atau trainer ya, atau advisor atau yang lainnya, itu tidak harus kemudian memiliki akumulasi aset yang besar karena kita masih produktif ya. Tapi tentu saja nanti ada waktunya ya. Tapi umur-umur yang dulu pensiun 55, kalau sekarang banyak yang 58, itu sebetulnya masih produktif kita ya. Banyak yang kemudian malah pada puncak produktivitasnya ya. Jadi ketika pensiun sebetulnya banyak energi yang kita miliki, nah itu mestinya bisa kita gunakan untuk memperpanjang masa kerja kita, karena nanti ketika memang tidak bisa kerja, kita mantap itu ya, makan tabungan atau investasi, atau kemudian mengelola aset-aset yang kita miliki supaya kita bisa
survive terus. Itu yang nanti terutama kita bahas mengenai aspek keuangan. Nah, saya perlihatkan ini CV saya karena untuk menginspirasi bahwa sampai nanti usia, saya sekarang sudah 55 ya. Kalau dulu sudah pensiun, tapi saya masih banyak pekerjaan. Saya punya perusahaan, nanti bisa barangkali ada yang suka menjadi trainer. Perusahaan saya ini perusahaan kecil, memiliki banyak produk, sertifikasi, dan pelatihan lain. Di masa-masa yang online ini malah banyak pekerjaan ya, karena banyak orang kemudian bisa hemat waktu dan biaya karena tidak harus ke Jakarta, atau biasanya kita juga bikin di Jogja dan kota-kota lain. Saya asalnya dari Jogja, jadi bikin di Jogja senang karena sekalian pulang kampung. Kemudian banyak sekali teman-teman di sana. Ya, kita juga bikin di Bali, di Bandung, di mana-mana. Jadi untuk saya tidak ada masa pensiun karena senang melakukan pelatihan-pelatihan, training, sertifikasi, konsultasi. Jadi ini nama perusahaan saya. Ya, kemudian saya di BPJS TK sebagai senior advisor ini sekaligus ya. Jadi saya punya beberapa pekerjaan dan gaji dan pendapatan. Ada dana pensiun Yadapen, ini komite juga. Kemudian di LSPPM menjadi direktur sertifikasi dan lain-lain. Nah, ini saya kalau ditanya tentang elektro sudah nggak ngerti lagi sama sekali ya. Dulu saya jurusan B, telekomunikasi. Itu banyak konsep-konsepnya. Jadi tidak perlu banyak praktek atau ngoprek ya. Dari tingkat 1 saya dikasih TV rusak oleh kakak ipar yang lulusan ITB juga, sampai lulus elektro ITB, TV-nya tetap teronggok di kamar kos ya. Jadi memang kayaknya dari sononya kurang, passionnya kurang di elektro ya. Jadi kemudian saya setelah ambil MBA, saya ke keuangan, jadi pasar modal, saya ambil CFA ini ya, active volunteer, saya jadi grader, jadi asesor ya untuk CFA level 3. Jadi saya tiap tahun ke Amerika sebelum COVID. Sudah 10 tahun lebih saya memeriksa ujian level 3 CFA. Dan kemudian di wealth management, jadi founder untuk asosiasi wealth management. Mudah-mudahan nanti saya bisa banyak membantu teman-teman di dalam mencoba memikirkan masa pensiun. Bagi yang belum, ya, bagi yang sudah mungkin lebih mendalam lagi ya, karena itu penting sekali. Ya. Kita akan bahas secara ringkas aspek masa pensiun. Pertama yang non keuangan, kemudian yang aspek keuangan. Ini nanti ada beberapa hal kita bahas di sini, bisa untuk diskusi ya, dan melihat perjalanan kita sebelumnya. Ya, jadi dari tahap kehidupan keuangan, kita lihat dari waktu lulus ITB dulu, kemudian mulai bekerja, ya, membentuk keluarga, kemudian meniti karir sampai sekarang ini. Ya. Di dalam perjalanan barangkali ada kendala-kendala yang mungkin dari aspek keuangan ya, kita melihatnya dari aspek keuangan itu menjadi masalah atau problem dalam pengumpulan aset maupun proteksi aset atau yang lainnya, atau aset-aset kita banyak berkurang ya, mungkin karena pernah sakit juga, ada yang mungkin asuransinya tidak cukup atau yang lainnya. Kemudian kita akhirnya akan menuju ke masa pensiun. Tentu saja kita inginnya pensiunnya nyaman. Nah, nanti kita lihat
kita introspeksi, kita refleksi, kita lihat lagi kondisi keuangan kita sejauh mana dan bagaimana kemudian mengelolanya sampai sekarang. Memang ada hitung-hitungan ya mengenai uang untuk masa pensiun, dan itu bisa dipisah khusus untuk masa pensiun, hitung-hitungannya ya. Jadi mungkin ada yang berlebih, jadi ada dana khusus berbentuk portofolio investasi misalnya. Dan yang lain-lain masih ada juga, misalnya sudah punya rumah, ada yang punya DPLK, ada yang punya DPPK dari perusahaannya ya. Dana pensiun pemberi kerja, kalau DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dan tentu saja sebagian besar tentu ikut dalam program BPJS STK atau BP Jam Sostek, dulu disebut Jam Sostek. Ada jaminan hari tua, JHT, ada juga jaminan pensiun, tapi biasanya dananya kecil karena tiap bulan hanya 5,7% dari gaji kita yang diiurkan, ya, disetor ke BPJS STK untuk diinvestasikan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita coba lihat tahap kehidupan kita ya. Barangkali ada yang nyangkut-nyangkut atau ada masalah ya. Jadi bisa kita kelola bagaimana kalau misalnya menjadi problem yang belum terselesaikan misalnya. Jadi barangkali ada yang mengalami perceraian. Nah, ini permasalahan-permasalahan adalah masalah pendataan aset, juga mungkin penjualan aset, ya, perubahan pendapatan. Nah, biasanya kalau di kasus seperti ini, istri yang tidak bekerja biasanya menjadi korban ya. Jadi lebih banyak hal yang harus disiapkan atau dikelola dibandingkan sebelum bercerai. Jadi setelah bercerai tentu lebih banyak masalah yang harus dihadapi. Kemudian pasangan meninggal. Nah, ini kalau di angkatan saya, angkatan 84 sudah cukup banyak yang meninggal. Mungkin sudah 10 kira-kira ya, termasuk Pak Yudi yang jadi dosen di elektro. Dan kemudian kita nunggu giliran tentu saja. Nah, perlu yang kita lihat itu mengenai polis asuransi. Apakah kita punya asuransi? Apakah pasangan kita tahu kita punya polis asuransi? Kemudian apa perlu surat wasiat? Mungkin kita punya dependent, punya orang yang tergantung oleh kita, dan mungkin orang itu dibandingkan yang lain kurang mandiri. Ya, jadi kalau kurang mandiri, kita bikinkan surat wasiat supaya lebih terjamin daripada ahli waris yang lain. Kemudian warisan, apakah perlu hibah dari sekarang? Karena kalau kita meninggal dan belum membuat pembagian warisan, nanti bisa dispute di keluarga. Kemudian kehilangan pendapatan, ya tentu saja biasanya double income, ya karena suami istri bekerja, ini kemudian tidak. Ya, jadi juga kalau kita punya aset-asetnya, itu mungkin nanti kita bisa lihat lagi ya, apakah asetnya itu liquid atau tidak liquid. Kalau tidak liquid, misalnya tanah di tempat yang jauh atau susah dijual, itu lebih banyak nanti yang memanfaatkannya atau yang mendapatkan atau yang menggunakannya adalah ahli waris kita, karena kita ketika meninggal ya atau sebelum meninggal tidak menggunakan atau belum dijual. Jadi sebetulnya aset properti itu ya kalau dibuat kos-kosan barangkali income-nya buat kita, tetapi tanah dan bangunannya itu sebetulnya malah jadi aset warisan ya, bukan aset untuk pensiun, kecuali ketika kita pensiun kemudian sempat jual gitu. Jadi kita lihat-lihat asetnya apakah
liquid atau tidak liquid. Ya. Kemudian kalau sakit kritis, ya, perlu beberapa hal. Tentu saja yang paling penting sekarang ini adalah BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat itu ya. Karena minimal itu harus punya, ya minimal itu. Karena ketika masa pensiun, sebagian besar orang tidak punya asuransi kesehatan. Karena mahal sekali kalau nggak sempat ya, karena sudah lanjut usia. Kemudian ada juga yang nggak sempat memikirkannya karena biasanya untuk kesehatan, baik itu asuransi ataupun dari kantor, itu kemudian hanya sampai kita pensiun. Jadi ketika sudah pensiun sudah hilang. Ya mungkin masih ada beberapa bulan setelah pensiun, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau kita ngurus asuransinya sudah mahal. Jadi itu salah satu yang penting sekali mempunyai asuransi kesehatan, minimal BPJS kesehatan tadi ya. Kalau kena COVID-19 pun bisa tercover oleh BPJS kesehatan. Kalau tidak punya, kena COVID-19 ini bisa habis ratusan juta untuk sampai sembuh karena biasanya masuk ICU-nya juga lama. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang terjadi di dalam perjalanan kita sebelum pensiun. Nah, itu perlu kita kelola lagi. Jadi seperti pensiun tadi, walaupun kita belum pernah memikirkan secara benar-benar serius gitu ya. Nanti kalau kita sudah menyadarinya dan perlu memikirkannya, kita tetap bisa melakukannya ya. Jadi tinggal kita seperti kita restructure aset-aset kita, mana yang untuk masa pensiun, mana untuk warisan ya, atau yang lain-lain. Jadi kemudian kita masuk masa pensiun, tapi sebelumnya juga kita lihat di dalam kehidupan kita itu ada kebutuhan dan keinginan yang mesti kita bedakan. Karena yang kebutuhan ini mutlak kita harus penuhi, kalau keinginan itu tidak mutlak. Jadi kita tahu kita sudah umur ini 50-51 barangkali ya, saya 55, beda 5 tahun ya, 50-an berarti ya. Jadi kalau umur 50-an, kita perlu memproteksi kekayaan. Apa-apa yang sudah kita akumulasikan sejak masa karir itu, kemudian kita jaga, ya kita jaga dari inflasi dan juga dari sesuatu hal tak terduga, misalnya sakit, ya, kecelakaan dan lain-lain. Nah, itu perlu ya kita prioritaskan karena ini kebutuhan. Tentu saja ada keinginan yang perlu kita penuhi karena kita juga ingin memiliki kualitas hidup yang seperti kita harapkan. Jadi ada traveling, ada hobi juga. Sekarang hobi kan bisa mahal juga ya. Naik sepeda aja bisa mahal, apalagi yang lain. Kemudian 60-an, nah ini kita nanti siap-siap nih, mungkin perlu rencana warisan. Ya. Kemudian ya, hal lain tentu saja, mungkin kita suka juga kerja sosial, ya pelayanan, ya hobi dan lain-lain. Tapi yang mutlak kita butuhkan adalah memenuhi atau membuat rencana warisan. Kemudian umur 70-an ya, mungkin kita sudah perlu menjual aset. Karena berarti sejak pensiun umur 55 misalnya sampai 70 itu 15 tahun ya. 15 tahun setelah pensiun kalau kita tidak bekerja, tidak ada income, maka perlu kita lihat nih aset-aset yang tidak kita butuhkan itu bisa kita jual untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Umur 80-an mungkin kalau di negara maju, tapi sekarang sudah mulai menjadi budaya kita ya. Kita yang usia lanjut masuk rumah jompo karena lebih banyak teman di situ. Kalau tidak di rumah jompo itu kesepian bisa saja kan, teman-temannya sudah duluan. Kemudian anak, istri, cucu barangkali mempunyai kesibukan sendiri, dan kita kalau
ada cucu barangkali malah bisa kecapean juga, ya, menemani cucu. Ya. Ada juga teman-teman yang ingin membuat rumah jumbo bersama, barangkali angkatan Elektro 89 sama-sama yang dekat-dekat, ya, kemudian membeli tanah, membangun rumah satu kompleks, ya, itu mungkin lebih menyenangkan juga, ya, kalau ada kesamaan hobi barangkali atau suka ngobrol atau dekat dari dulu, ya. Oke, jadi ketika pensiun, mindset kita memang masa pensiun itu adalah masa keemasan. Karena ada juga orang yang sudah pensiun itu kemudian tidak bersemangat lagi, ngelokro kalau bahasa Jawa, ya, tidak bersemangat, kemudian hanya seperti menunggu waktu, akhirnya sakit beneran. Ya, banyak pikiran yang aneh-aneh, akhirnya sakit, ya, dan belum tentu cepat meninggal, itu repotnya, ya. Ini secara kenyataan yang kita lihat seperti itu, ya. Jadi sakit kemudian jadi ada namanya life expectancy, ya, harapan hidup dan harapan sehat. Jadi kira-kira setelah sakit sampai kemudian meninggal itu umumnya 5 sampai 10 tahun. Ya, sehingga itu bisa menghabiskan aset kita juga. Itu bisa juga terjadi karena tidak punya kegiatan positif, ya. Kemudian malah terganggu oleh pikirannya sendiri sehingga sakit-sakitan. Jadi kita perlu memahami bahwa masa pensiun kalau dipersiapkan dengan baik, itu kita kemudian bisa menikmati hidup kita lebih baik karena kemudian apa-apa tersedia dan kita sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi kita kemudian hidup dari tabungan atau investasi. Kalau hanya tabungan, kebutuhan hidup kita itu kena inflasi, naik terus setiap tahun. Nah, tabungannya lebih cepat habis. Jadi perlu juga diinvestasikan sebagian. Ya. Tapi paling aman memang deposito, ya. Tapi kalau deposito berarti keperluan dananya besar sekali. Tapi itu paling aman. Atau kemudian ikut dari seperti di BPJS itu ada jaminan pensiun, ada anuitas namanya. Kita terima pensiun tiap bulan. Atau dari istilahnya DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Jadi kantor kita itu menyiapkan dana pensiun untuk kita, untuk pegawainya, dan dibayar setiap bulan sampai pegawainya itu meninggal atau sampai keturunan pertama. Ya, jadi kalau ada pensiun seperti itu bagus, ya. Dan repot, ya, di Indonesia yang menyediakan anuitas waktu itu yang paling besar dan paling bagus itu Jiwasraya. Dan kita tahu permasalahan di Jiwasraya. Kemudian muncul di TV permasalahan di Asabri gitu, ya. Jadi repot juga kita ini, ya. Mau menyerahkan dananya ke pihak lain tapi dikelola dengan tidak baik. Kalau kita kelola sendiri, kita harus monitor terus. Tetapi kalau kita masukkan hanya deposito, berarti kena inflasi. Nah, itu pilihan-pilihan kita. Nanti kita lihat. Itu tergantung dari situasi keluarga kita masing-masing. Ya, jadi, tapi yang paling penting, ketika pensiun, memasuki pensiun, kemudian jangan membuka usaha sendiri kalau memang tidak biasa atau belum dipersiapkan dari lama. Banyak sekali kami itu mengadakan pelatihan persiapan pensiun karena kemudian kita lihat banyak orang itu karena dapat lamsam dana pensiunnya kemudian buka bengkel, buka peternakan, perikanan, salon, dan usaha-usaha lain. Tapi karena biasanya adalah pegawai, kemudian menjadi pengusaha, itu
banyak kesulitan yang dihadapi dan nature-nya beda. Jadi kalau memang tidak siap, lebih bagus tidak usah membuka usaha sendiri karena malah akan habis asetnya. Dan kadang-kadang juga orang masih tergiur oleh investasi bodong. Sampai kemarin-kemarin ini masih ada juga ya yang tergiur seperti itu karena melihat hasil investasinya sepertinya tinggi dan sepertinya aman. Ya, itu tidak ada ya. Dalam praktek itu tidak ada investasi aman yang kemudian bunganya atau returnnya tinggi, misalnya 3%, ada yang 5% per bulan. Nah, kalau seperti itu hindari saja karena itu nggak mungkin ya. Biasanya itu adalah investasi bodong. Oke, sebentar saya hapus ini ada notasinya ini. Oh, enggak. Di atas ya. Ya, udah bersih. Sudah bersih ya? Oke. Sudah bersih. Silakan. Oke, sip. Nah, ini kembalinya mungkin ini ya, mouse ya. Oke, sudah. Oke, kalau ini adalah riset tentu saja bukan di Indonesia, cari datanya susah, di Amerika. Itu ada riset yang memperlihatkan orang dalam kondisi pensiun. Itu dari 100 orang, hanya 1% itu yang kaya, yang nyaman 4%, yang mandiri 5%. Nah, itu bagus itu ya. Jadi ada 10% nih yang mandiri dan ini independen ya. Sampai kaya. Kemudian yang masih kekurangan itu 12%. Meninggal 29%, kemudian tergantung keluarga atau negara 49%. Kalau di negara maju, bantuan dari negara itu lebih meyakinkan ya dan lebih besar. Kalau di Indonesia, nah itu yang sedang diusahakan untuk kemudian jaminannya lebih baik. Karena kita kemudian punya undang-undang SJSN sebetulnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian ada BPJS TK, BPJS Kesehatan. Kita sudah lihat walaupun banyak defisit di BPJS Kesehatan, tapi banyak orang terbantu. Ya. Kemudian di BPJS TK iurannya mungkin kalau bisa lebih tinggi, kalau sekarang 5,7%, di negara maju itu bisa 30% dari gaji kita itu dipakai untuk investasi masa pensiun hari tua. Kemudian kita perlu melihat juga aspek kehidupan di masa pensiun. Nanti kita fokus ke keuangan, tapi saya ingin memberikan awareness ya bahwa di masa pensiun itu tidak hanya masalah uang, ada masalah psikologi. Nah, ini banyak kemudian terjadi di para pejabat atau yang di TNI Polri, ada post power syndrome karena biasa punya ajudan misalnya, mau telepon aja nggak bisa. Itu saya lihat sendiri ini ada keluarga yang perwira tinggi yang biasa telepon pun diteleponkan, ketika pensiun mau telepon aja nggak bisa. Ya. Kemudian juga pejabat-pejabat tidak hanya di pegawai negeri tadi ya, di BUMN zaman dulu itu direksi datang pada mungkin saya kalau sekarang kayaknya enggak ya, itu langsung berdiri semua memberi hormat misalnya begitu ya. Soal ada yang membawakan tas dan lain. Dan kemudian bukan direksi pun kalau ada kegiatan keluarga yang datang banyak sekali. Nah, itu ada teman saya yang pensiun, kemudian ada acara keluarga, dia kecewa karena banyak temannya nggak datang. Nah, itu memang tergantung dari
kedekatan kita pada teman-teman kerja. Tapi secara umum, memang kalau sudah tidak bekerja, itu yang betul-betul teman kan memang nggak banyak ya. Karena kita kerja nggak ada waktu untuk sosialisasi macam-macam ya. Apalagi kemudian pekerjaan kita juga bukan pekerjaan yang kemudian bisa membangun pertemanan dengan baik ya. Misalnya bagian audit misalnya gitu ya. Barangkali bagian audit itu kurang disukai barangkali karena pekerjaannya. Jadi ketika pensiun juga temannya mungkin dikit ya, atau memang situasi atau budaya di suatu perusahaan beda-beda. Jadi ini perlu kita lihat ya. Post power syndrome ya. Yang level-level seperti umumnya ya, semua level lah gitu. Itu seperti di Jepang ada pensiun dini di PHK, itu mereka nggak tahan di rumah terus ya, karena ada pressure yang biasanya kerja, jadi mereka juga kemudian tiap pagi pergi keluar rumah ke kota, ke dekat perkantoran, tapi tidak kerja. Karena kalau di rumah itu ada pressure psikologis yang besar. Kemudian buat yang mau pensiun pun, itu biasanya bulan-bulan pertama itu senang ya, tapi belum tentu setelah itu ya, karena biasanya ketemu pasangan pagi atau malam. Nah ini tiap saat ketemu mungkin ya barangkali itu sesuatu hal yang indah ya tiap saat ketemu. Tapi kalau biasanya kerja kemudian tidak kerja, barangkali pasangan kita itu agak risih juga, ini kok biasanya kerja nggak kerja, ada di rumah terus ngapain gitu ya. Itu macam-macam lah. Jadi kita perlu perhatikan masalah psikologis itu untuk kenyamanan pensiun kita. Kesehatan tentu saja perlu, dari sejak muda kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai kemudian ketika masa tua tidak bisa jalan atau kena stroke atau yang lain-lainnya ya. Jangan sampai. Jadi kita usahakan benar-benar, tapi kalau kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak, ya kita terima dengan ikhlas lah gitu ya. Kemudian kegiatan tentu paling bagus kalau kaitannya dengan hobi, itu menyenangkan dan menyehatkan. Ya, sehingga kita perlu melihat lagi hobi-hobi yang dulu belum sempat kita lakukan, barangkali ketika masa pensiun bisa kita lakukan. Kemudian juga ada yang suka pensiunnya di kota kecil, kota besar, pantai, gunung ya. Kalau orang-orang Jepang itu banyak yang ke Hawaii, ke Malaysia, ke Bali misalnya gitu. Jadi kemudian tinggal di tempat-tempat yang menurut mereka menyenangkan. Keuangan nanti kita bahas lebih lanjut. Spiritualitas ini banyak yang sudah mengarah ke sana juga. Jadi lebih mendalami agama misalnya dan lain-lain, karena itu merupakan sesuatu yang mereka inginkan ya, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Itu juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Oke, ada pertanyaan. Saya lihat di chat box-nya di WA saya kayaknya belum ada ya. Ya, di chat box itu isinya candaan-candaan antar kita aja. Ya, oke. Ya, oke. Belum ada pertanyaan. Jadi kalau gitu, tapi silakan aja ya. Ya. Silakan teman-teman. Mau tanya boleh, mau sharing juga boleh. Ya, betul-betul. Sharing penting sekali ya. Karena pengalaman beda-beda. Kalau nggak ada yang resen, nanti ditunjuk nih sama Mas Sultan. Ya. Sebagai senior boleh dong nunjuknya. Boleh, asisten. Nggak ada. Oke, ini belum ada saja. Ya. Kalau boleh, ada yang sharing dulu deh mengenai apa persiapan yang sudah dilakukan. Ya, gitu ya. Betul-betul. Biar saya nggak kesepian ini ngomong sendiri. Iya. Nah, kalau gitu, mau Mas Sulat atau saya yang nunjuk? Mas Danto aja deh. Oh, boleh. Kalau gitu saya minta ini sharing ya. Ikhwan. Ayo Om Ikhwan. Sharing punya rencana apa, Om Ikhwan? Atau ada masalah apa barangkali? Waduh, sorry ini lagi nyetir ini dari Bandung menuju Jakarta ya.
Tapi nggak apa-apa. Tapi Mas Ulat, thank you banget nih Mas Ulat. Ini nggak apa-apa. Tadi sambil ini ya audio aja ya. Iya, nggak apa-apa, profil aja. Nah, jadi sebenarnya kan Mas Ulat tadi thank you banget nih di penjelasan di awalnya itu kan sudah ngasih perspektif yang besar tentang pensiun by aspek financial, non-financial, sosial, dan sebagainya. Yeah. Jadi, kira-kira ya ideally Mas Ulat ya, itu start berpikir gitu, kalau kita bisa jamnya diputar mundur gitu ya. Yeah. Kira-kira di umur berapa itu Mas Ulat kita harus siap itu. Ya, itu ada pertanyaan saya. Kalau menurut riset sejak selesai kuliah bekerja umur 23-an kalau di Amerika, menurut riset di sana itu mestinya sudah mulai secara sistematis. Sebetulnya seperti yang diceritakan Mas Santo tadi, setiap orang sebetulnya sudah mulai menyiapkan ketika bekerja dan mulai menabung. Karena itu sebetulnya menabung itu berinvestasi untuk kebutuhan masa depan, untuk pendidikan anak, dan juga untuk pensiun. Jadi kalau sudah berhemat, mulai kerja dan menabung, berinvestasi, itu tinggal mengalokasikan, menstrukturkan untuk pensiunnya lebih gampang. Karena paling kesalahannya di jenis-jenis investasinya apa, gitu ya. Mungkin banyak, soalnya ada juga yang banyak memiliki tanah begitu ya. Nah, banyak memiliki tanah, tadi saya sudah cerita, itu akan lebih cocok untuk warisan, akan digunakan nanti untuk ahli waris. Sehingga ini masing-masing mungkin mindset-nya juga mesti kita cek lagi. Kalau umumnya tentu saja yang dipentingkan adalah diri kita sendiri ya. Kita mandiri dulu, baru membantu orang lain begitu ya. Karena jangan sampai, tapi ini kadang-kadang ada keyakinannya beda-beda ya. Karena ada juga yang karena ini masalah kemudian masalah iman, masalah kepercayaan dan lain-lain. Kalau kemudian menjadi saluran rezeki bagi orang lain dan lain-lain ya, itu masing-masing lah gitu. Cuman kemudian ketika mau menyiapkan masa pensiun, jadi kita lihat lagi pensiun kita, ya aset kita itu yang kemudian dipakai untuk masa pensiun supaya bisa mandiri, ya karena jangan sampai kemudian kita kekurangan. Ya, kalau mindsetnya Barat itu memang untuk diri kita masing-masing dulu mandiri, baru kemudian membantu orang lain. Jadi walaupun kita itu orangnya murah hati, tapi jangan lupa juga murah hati pada diri sendiri begitu. Jangan habis semua. Tapi ini masalah tadi ya, rasional, logika, common sense ya, yang di luar iman lah gitu ya, kepercayaan. Walaupun mungkin juga bisa digabung-gabung ya masalah seperti itu. Itu kira-kira ya. Jadi mungkin ada yang sudah menyiapkan masa pensiunnya bisa share atau yang belum, atau boleh ditulis di chat ya yang belum itu berapa banyak. Jadi mungkin pakai angka 1 begitu di chatnya yang belum menyiapkan pensiun, jadi kira-kira bisa kelihatan sebagian besar itu sudah siap atau belum. Atau bagaimana? Silakan Mas Ulat, maaf, satu lagi boleh Mas Ulat bertanyanya Mas. Silakan. Ya. Jadi kalau yang tadi yang saya jelaskan Mas Ulat itu kalau ada 2 sistem ya saya lihat ya, di mana kalau yang sistem yang mungkin negara sosialis itu isu-isu yang masalah pension plan, masalah sosial security net seperti pendidikan dan kesehatan itu kan itu negara yang ambil alih Mas. Jadi artinya kalau kita lihat negara-negara Eropa itu mereka itu tidak perlu memikirkan hari tua, kesehatan, pendidikan. Artinya pola daripada standing mereka itu kan predictable Mas. Nah, sementara kan yang tidak diurus sama state sama negara ini kan semua orang masing-masing cari pola sendiri. Artinya orang harus mempersiapkan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Artinya pola pengeluarannya itu
yang tadinya income-nya itu bisa dia saving, artinya juga income-nya itu dia harus keluarkan juga untuk cover the risk, Mas. Jadi, nah maksud saya begini, jadi kondisi ekstrim yang kita hadapin sekarang ini masing-masing orang find their own way gitu, Mas. Jadi tidak punya satu standar baku. Oke, lu sebagai employee, lu sebagai sebagai businessman, inilah kira-kira bakunya itu, Mas. Kira-kira gimana, Mas? Itu ada rencana nggak di kantor ini untuk buat seperti itu, Mas? Itu aja sepertinya. Mas, Baik, kita sebetulnya arahnya seperti negara maju atau disebut sosialisasi ya. Ada SDSN, jadi undang-undang SDSN yang tadi saya sebut itu menjamin masyarakat ya yang masih bekerja maupun nanti ketika pensiun masyarakat dan keluarganya ya, harkat manusianya, kesejahteraannya itu dijamin oleh negara. Sebetulnya itu, cuman dalam undang-undang itu kan kemudian implementasinya itu tidak bisa langsung ya, jadi bertahap dan banyak kendala. Jadi sebentar, saya jadi yang kesehatan ada BPJS Kesehatan, kemudian ada hari tua dan pensiun itu ada BPJS TK. Kemudian kantor itu tidak semua perusahaan memberikan ya di PPK itu dana pensiun pemberi kerja. Kemudian yang lainnya adalah usaha dari kita masing-masing untuk investasi bisa melalui instrumen investasi portofolio keuangan, saham, obligasi dan lain-lain, bisa dengan properti, bisa dengan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan tadi, bisa dengan anuitas dari perusahaan asuransi, tapi semuanya tentu saja ada risikonya. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami risiko-risiko investasi tadi. Properti pun ada risikonya ya, dari sisi harga pasar, dari sisi likuiditas, atau dari sisi legal gitu ya. Jadi semuanya ada risikonya, dan memang kalau nanti tadi dikaitkan dengan sejak kapan tadi harus menyiapkan pensiun, tadi menurut riset kan memang semudah mungkin karena ada istilah bunga berbunga ya, compounding. Compounding itu artinya ada investasi yang kemudian direinvestasikan lagi, makin lama makin besar. Jadi dengan panjangnya waktu investasi, hasilnya akan lebih baik. Yeah. Tapi kemudian juga ada risikonya tadi ya. Yeah. Kemudian Mas Sulat? Ya silakan. Kelihatannya sudah cukup menjawab tadi yang ditanyakan. Oke. Ikhwan ya. Oke, makasih Ikhwan, Mas Sulat. Jadi ada beberapa pertanyaan nih di chat ya, Mas Sulat. Saya nggak tahu Mas Sulat mau jawab sekarang atau nanti pada saat sesi mengenai aspek keuangan ya. Ini dari Suheri. Jadi Suheri ini mengatakan gimana kalau trading saham aja. Jadi kelihatannya ngambil trading saham yang cepat-cepat gitu ya. Jadi ngambil gain harian gitu ya. Mungkin pertanyaan maksudnya adalah apakah cukup gitu ya. Apakah cocok gitu ya dengan profil katakan usia saat ini dengan model investasi seperti itu ya, dari Suheri. Kemudian dari Arman, kalau belum memulai, artinya belum membuat suatu perencanaan yang terstruktur, kira-kira gimana gitu ya langkah apa yang harus dilakukan, seperti itu. Ya. Oke, ini udah masalah saat keuangan ini ya. Keuangan ya, mungkin sambil ya, jalan di keuangan ya. Ya. Oke, silakan. Karena ini yang ditanyakan masalah keuangan ya. Jadi kita mulai dengan aspek keuangan supaya kita lihat gambar besarnya dulu. Jadi tadi ada yang tanya mengenai saham ya untuk aktivitas yang trading tadi dan juga aset-aset lain. Jadi standpoint-nya kita dari sebelum pensiun tentu saja sudah mengumpulkan banyak aset, barangkali masih juga ada utangnya yang ya. Jadi sehingga kita harus lihat lagi nih aset ini apakah perlu di restructure tadi ya. Tapi yang jelas ketika masa pensiun misalnya umur 55 atau 58, kemudian masa pensiun 20 tahun ini berarti
75 atau 78, ini nanti kita lihat di keluarga kita itu biasanya usia harapan hidupnya berapa, sehingga kita bisa perkirakan. Jangan sampai terlalu pendek ya. Kalau terlalu panjang, itu uangnya memang masih banyak, karena semakin panjang masa pensiunnya, tentunya dananya semakin besar. Sebentar, ini asisten saya kok malah keluar, belum bisa masuk katanya. Oh, nggak ada. Ada di itu nggak, Mas? belum muncul. Belum Nanti ada kalau masuk di. saya admin. Oh iya. Ya. Oke. Nanti saya pantau. Oke. Ya, oke. Jadi yang paling penting tadi kesehatan tadi, ya, kita menjaga kesehatan dan asuransi kesehatan, karena umumnya orang tidak punya asuransi kesehatan di masa pensiun, ya, yang ada dari BPJS Kesehatan. Ya. Kalaupun punya, itu biasanya sudah di kontraknya sudah dibuat sejak sebelum pensiun, kemudian tinggal membayar premi bulanan atau premi tahunan gitu ya, yang kemudian bisa mengcover kesehatan di masa pensiun. Kalau yang lainnya itu adalah asuransi jiwa, itu beda lagi ya, itu nanti bisa dipakai. Kalau misalnya ada whole life, bisa dipakai sebagian, atau asuransi berjangka sebagian untuk masa pensiun juga bisa. Kemudian kita juga bisa pakai DPLK atau anuitas tadi ya. Jadi ketika masa pensiun lebih banyak pengeluaran, kemudian pendapatannya mungkin dari deposito atau masih kerja, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita masih bisa bekerja, itu lebih aman, atau punya usaha, punya bisnis. Tapi tentu saja tadi jangan dimulai di ketika sudah mau pensiun, ya, bisa dirintis. Sekarang usia 50 barangkali kalau mau merintis masih sempat ya, barangkali punya waktu untuk kemudian merintis suatu usaha. Apalagi sekarang banyak usaha online misalnya. Ya, kemudian mungkin ada anak yang memberikan uang pensiun pada kita, dulu banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ini. Jadi yang penting kita tahu apa yang kita hadapi, dan di sini banyak risikonya, mungkin risiko sakit kritis, ya, mungkin kecelakaan, mungkin rumahnya kena rayap, ya, dan lain masih banyak pengeluaran di sini, dan itu harus tercover asuransi kalau ada ya aset-aset rumah, mobil, dan lain-lain. Kemudian ini tadi usia harapan hidup di Indonesia itu sekitar 71 tahun. Ya. Kalau laki-laki 67 tahun. Ya. Kemudian rata-rata usia harapan hidup dari sisi kesehatan 62. Ya, jadi yang wanita lebih panjang usianya daripada yang laki-laki. Itu nanti kita pakai untuk menghitung uang pensiun kita. Jadi kemudian kalau mau menyiapkan masa pensiun secara hitung-hitungan lebih teknis ya, lebih spesifik, itu perlu kita lihat berapa banyak dana yang diperlukan untuk pensiun. Nah, ini biasanya untuk konsumsi kalau sudah, dan konsumsi pun mungkin tidak sebanyak ketika sebelum pensiun, karena kita kemudian menjaga kesehatan, makanannya juga tidak banyak dan tidak banyak proteinnya, barangkali lebih banyak buah-buahan dan sayuran barangkali ya. Kemudian pendidikan pernikahan anak ini yang kadang-kadang juga masih membutuhkan uang cukup banyak. Kemudian barangkali beribadah, kemudian untuk warisan, barangkali ada dependen. Kalau tidak ada dependen, anak-anak mandiri tentu saja bisa fokus kepada kebutuhan pensiun. Kemudian yang dimiliki apa saja, bisa tadi Jam Sostek, Traspen, Asabri, Askes, BPJS STK, BPJS Kesehatan, uang pensiun, tadi tabungan deposito. Nah, ini lebih baik mulai dengan mendata aset apa saja yang kita miliki, dibuat daftarnya, dicari dokumen-dokumennya,
Dan informasi itu di-share kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Karena kalau tidak ada yang tidak di-share, kemudian kita meninggal, itu kemudian asetnya akan hilang. Ya, jadi tidak mungkin kemudian bank atau broker saham atau lain mencari-cari nih ada tabungan paling kemudian istilahnya kan dormant ya, tidak aktif. Nah itu nggak akan dicari-cari oleh bank ini siapa pemiliknya begitu ya. Jadi data-data aset itu harus diberikan. Kemudian dari data aset-aset tadi, kemudian kita pikirkan bagaimana mengelolanya untuk kemudian dimanfaatkan untuk masa pensiun dan warisan. Ya. Jadi pertama apa saja yang kita miliki, mungkin juga punya unit link, punya tadi annuity, anuitas tadi, atau whole life atau endowment, asuransi berjangka, ya. Kemudian apakah pernah chip in ya, punya perusahaan dengan teman barangkali, ada perhiasan, ada investasi macam-macam dan lain-lain ya. Pertama paling penting tadi buat data, daftar aset-aset kita dan kumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian biaya pensiun. Tentu saja kita ingin kualitas hidupnya juga biasanya sesuai dengan kualitas hidup sebelum pensiun. Jadi kalau orang karirnya menanjak terus sampai terakhir sebelum pensiun itu cukup tinggi, nah itu ketika pensiun biasanya maunya itu sesuai ya, tidak kemudian turun lagi seperti ketika mahasiswa misalnya ya. Ketika mahasiswa kita makannya di kantin Salman atau banyak Indominya barangkali ya. Tentu saja ketika sudah bekerja meniti karir, kita sudah banyak berubah ya, lidah kita juga berubah ini taste-nya ya. Jadi itu masalah makanan ya. Kemudian mengenai rumah, barangkali untuk beli sofa mungkin sudah enggak ya, sofa baru atau interior diubah mungkin enggak, tapi untuk renovasi barangkali ya. Kemudian yang kaitannya dengan bekerja, apalagi sekarang pakaian bekerja untuk pakai online itu kayaknya sudah berkurang banyak ya, apalagi celana panjang. Kalau seperti ini kita biasanya pakai celana pendek, tidak kelihatan ini ya. Kemudian traveling itu biasanya meningkat karena ingin jalan-jalan ya. Tapi sekarang entah kapan ini COVID-19-nya berhenti ya, traveling juga sekarang berhenti. Yang paling besar semakin tua itu adalah perawatan kesehatan dan juga masalah mungkin kita perlu perawat untuk masa tua karena anak-anak tidak mungkin mendampingi kita terus, jadi perlu kita itu memperkerjakan perawat kalau misalnya kita mengalami sakit kritis misalnya. Kemudian kita kemudian harus memperkirakan berapakah biaya pensiun bulanan kita. Ya, misalnya ini ada hitung-hitungan sederhana sudah saya hitungkan, tidak perlu menghitung sendiri. Ya, ini misalnya masa pensiun 10 tahun, biaya bulanan 5 juta, inflasi 10%. Ya, jadi kita bisa pilih di sini, ini yang paling sederhana tabelnya seperti ini, nanti ada beberapa tabel lainnya. Jadi misalnya per bulan itu 10 juta misalnya ya. Inflasi 10%. Jadi kalau kita pensiunnya sekarang itu biayanya adalah 120 juta ya. 12 kalikan 10, 120 juta. Tapi 1 tahun kemudian itu per tahunnya atau per bulannya bukan 10 juta lagi karena ada inflasi 10%. Maka tahun kedua yang dibutuhkan bukan 120 juta, tetapi 132 juta. Tahun ketiga itu meningkat lagi. Tahun keempat, 5, 6, 7, 10 ya.
Jadi kalau misalnya seperti ini dengan hitung-hitungan sederhana, maka kalau kita persiapkan pensiun untuk 10 tahun, per bulannya 10 juta, dan inflasi 10%, itu minimal kita harus punya 2M. Ya, untuk persiapan 10 tahun. Tapi biasanya kan nggak mungkin ya. 55 kemudian 10, hanya memberikan 10. Karena biasanya tadi usia harapan hidup orang Indonesia kan 62 untuk laki-laki, 70-an untuk wanita tadi ya. Jadi mesti butuhnya persiapannya itu bisa 20 tahun begitu. Walaupun kenyataannya nanti kita nggak tahu, itu kan sudah ada takdirnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kita perlu tadi di dalam masa pensiun itu kan ada inflasi, kita juga mesti hati-hati tadi mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga perlu lebih selektif di dalam spending kita. Jadi ada kebutuhan masih banyak nih, PBB, SNK aja perlu tetap kita bayar tiap tahunnya ya. Kemudian ada komunikasi, perbaikan rumah, obat, vitamin, rekreasi, yang lain-lain barangkali kita lebih hemat gitu ya. Untuk keinginan-keinginan barangkali kita lebih selektif dalam hal itu. Nah, ini tabel yang lebih detail dari yang tadi. Ada beberapa asumsi. Jadi misalnya ini inflasinya kalau tadi 10%, ini 5%. Ya, kemudian yang 10 juta tadi. Dan ini pensiunnya itu misalnya kalau 2 tahun artinya 2 tahun lagi pensiun, ya 4 tahun lagi, 6 tahun lagi begitu. Jadi yang 10 juta kalau pensiunnya 2 tahun lagi, itu berarti per bulannya bukan 10 juta lagi, tetapi 11 juta. Jadi kalau sekarang umurnya berapa? 50 ya. Kalau usianya 50 berarti pensiun lagi sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Ya, atau 8 tahun ini ada yang sekarang kebanyakan masa mulai pensiunnya umur 58. Jadi per bulannya itu bukan 10 juta lagi. 10 juta itu maksudnya adalah kita mengerti sekarang ini, nilai sekarang, ya 10 juta itu dapatnya apa saja. Nah, yang dapat apa saja itu maksudnya makannya seperti itu, pakaiannya seperti itu, kemudian biaya-biaya lain seperti itu ya, mungkin telepon, ya masalah listrik dan lain-lain. Nah, nanti 8 tahun lagi, 10 tahun itu 10 juta itu menjadi 14,7 juta karena inflasi 5%. Tapi kalau 20 juta, nanti 8 tahun lagi itu 26,5 juta. Jadi tabel ini ingin mengingatkan bahwa yang kita rasakan sekarang ini, misalnya kita menganggap, oh saya kalau 10 juta cukup nih per bulan saat ini. Nah, padahal pensiunnya kan bukan saat ini, pensiunnya masih 8 tahun lagi. Nah, itu bukan 10 juta lagi. Rasa seperti itu, biayanya 14,7 juta. Itu kalau 5%. Kalau 7%, itu 8 tahun 17,2 juta. Ya. Kalau ini adalah total uang pensiun nih. Kalau tadi baru biaya pensiun. Ini biaya pensiun bulanan. Ya. Kalau tabel ini adalah total uang pensiun atau dana pensiun, ya, total yang dibutuhkan saat ini dan saat nanti untuk misalnya ini masa pensiun 20 tahun. Jadi kalau pensiun mulai umur 55 tadi sampai umur 75, kita siapkan 20 tahun. Dan dengan inflasi 5%. Jadi kalau yang 10 juta, kalau sekarang mau pensiun dini berarti ya, itu harus menyiapkan uang 1,6 M. Itu cukup ya. Kalau inflasinya 5%. Tapi 5% kerendahan enggak? Kalau kerendahan, coba kita pakai yang ini enggak ada ternyata, ada di tempat lain. Tapi kalau misalnya yang beda ini adalah bukan 20 tahun tapi 30 tahun ya. Jadi kalau kita siapkan 30 tahun dari umur 55 sampai 85,
yang untuk 10 juta itu butuhnya 2M. Kalau pensiunnya sekarang, ya, kalau pensiunnya itu 8 tahun lagi, itu butuhnya adalah 3,2M. Kalau tiap bulannya 20 juta, ya, 8 tahun lagi butuhnya adalah 7,4M. Nah, ini 7,4M dibutuhkan 8 tahun lagi. Jadi dari sekarang sampai 8 tahun masih bisa nih menambah uang ini, mengumpulkan ini, kita akumulasikan dari gaji-gaji sekarang dan dari aset nanti ketika mulai masuk masa pensiun 7,4M. Nah, itu kira-kira bayangannya biaya atau apa namanya, total uang yang dibutuhkan saat memasuki pensiun. Kalau ini kita hitung secara terpisah. Padahal ingat kita juga punya rumah, punya aset lain, investasi lain. Nah, ini dihitung secara terpisah. Nah, itu kalau misalnya ada rumah atau yang lainnya mau dijual untuk menyiapkan pensiun, berarti yang uang ini tadi sebagian didapatkan dari nanti uang penjualan dari rumah atau dari reksadana atau saham atau lainnya. Ya. Kemudian perlu asuransi masa pensiun tadi. Tadi saya sebutkan BPJS-TK tadi ya. Dan kemudian semakin panjang usia kita, itu berarti mesti lebih hati-hati masalah spending untuk kesehatan. Apalagi yang punya sakit-sakit khusus ya. Kemudian juga kalau ada bencana untuk rumah kita, kebakaran ataupun ada kerusakan di rumah. Dan juga kalau kita punya tanggungan ya, itu perlu disiapkan juga. Nah, kemudian sebelum masuk ke sini coba kita jawab tadi pertanyaannya. Saya lihat dari chatnya ya. Chatnya adanya yang masuk ke saya itu dari Mas El Suhairi Muhammad ya. Ya. Ya, nanya Mas Sulat, kalau trading saham saja gimana? Nah, begini, trading saham itu kelihatannya enak ya, kelihatannya menguntungkan. Tapi trading saham itu membutuhkan knowledge dan skill tertentu dan jelas waktu. Nah, kalau waktu ketika pensiun itu kita punya banyak waktu ya. Tetapi kita harus siapkan ini trading saham ini knowledge-nya seperti apa. Nah, itu asal suka melakukan dan mau belajar, nah barangkali bisa. Tapi untuk manajemen risikonya tentu saja kita harus siapkan berapa uang yang berani kita pertaruhkan. Jadi berani kita pertaruhkan itu artinya uang itu misalnya hilang semua, nah kita masih nggak apa-apa gitu ya. Jangan kemudian mengganggu aset-aset yang akan dipakai untuk masa pensiun kita. Jadi trading saham barangkali untuk kegiatan bagus kalau senang ya. Kemudian mesti belajar trading itu karena kebanyakan trader yang retail, individu, lebih banyak ruginya daripada untungnya karena ini terkait emosi ya, tidak disiplin cut loss misalnya, tidak tahu cara teknik tradingnya dengan baik ya, atau terdorong oleh hanya info-info ya, kurang didalami ya. Kemudian ada juga yang mungkin pernah mendengar mengenai robot ya, robot trading yang bisa, atau robot ini program yang kemudian secara otomatis melakukan trading untuk kita ya. Tapi biasanya robot-robot itu hanya bagus kinerjanya ketika trennya itu jelas atau trending, dan trendingnya itu trending up. Kalau saham-saham atau siklus ekonominya itu
recovery kemudian ke arah booming gitu ya. Jadi ekonominya bagus lah gitu. Ekonomi bagus, pasar sahamnya bagus walaupun fluktuatif naik turun tapi ada tren naik. Nah, itu robot biasanya kinerjanya bagus. Tapi kalau sekarang seperti ada masalah COVID ini ya, resesi dan lain-lain, coba dilihat di TV masih banyak promosi nggak robot trading ya. Biasanya udah menghilang. Option juga yang derivatif itu biasanya udah menghilang. Kemudian promosi-promosi properti yang dengan yield per tahunnya 12%, 15% itu juga menghilang. Jadi kita mesti lihat bahwa investasi itu paling mudah ketika ekonomi bagus lah gitu. Kita itu pun masih bisa rugi juga, tetapi secara umum bisa mengambil keuntungan. Jadi kalau trading saham, siap-siap ini bukan yang jantungnya kuat juga nih. Soalnya kadang-kadang kita harga saham kita harganya naik, kita jual, ketika sudah dijual harganya masih naik, kita kecewa ya. Tapi ketika ya kita beli harganya nggak naik malah turun, kita kecewa lagi. Jadi faktor emosi juga perlu diperhatikan karena ini mengganggu emosi sekali kalau trading itu. Dan juga perlu disiplin tadi, harus berani cut loss. Jadi kalau misalnya minus sekian persen harus kita jual, itu bisa secara otomatis dari program saham kita. Atau ketika sudah dapat profit sekian persen, profit taking kita jual. Nah itu manajemen risikonya perlu. Jadi kemudian juga jangan terlalu banyak pegang saham. Maksudnya dalam portofolio itu jangan kemudian ada 50 saham atau 25 saham gitu. Wah itu repot sekali menganalisisnya dan memantaunya. Sehingga misalnya 10 saham aja cukup gitu ya. 10 saham itu dari industri-industri yang kita tahu gitu, sehingga kita tahu persis kondisinya seperti apa. Ya ini kemudian soalnya sudah biasa hanya trading cepat. Wah kalau sudah biasa silahkan ya, per day buat profit, wah luar biasa ini. Kalau sudah biasa nggak apa-apa. Tapi yang baru mau pensiun kemudian masuk ke trading saham, ya mesti hati-hati. Seperti kalau mau bikin bisnis kemudian baru mau pensiun kemudian bikin bisnis, nah itu juga sesuatu yang sulit ya. Dan tidak direkomend lah. Tapi kalau sudah biasa ya nggak apa-apa, teruskan saja. Ya, tapi perlu manajemen risikonya tadi, karena kita makin tua pasti ada kelemahan-kelemahan lain. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Mbak Irma Yuanita. Ini tanya Mas, kalau kebanyakan asuransi spending banyak nggak? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya kebanyakan asuransi punya banyak polis barangkali ya, kemudian harus mengiur barangkali begitu ya, atau membayar preminya kebanyakan. Nah itu harus dilihat. Kalau asuransi tentu saja kita berasuransi ya cukup untuk dihitung klaimnya nanti yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi mesti dihitung dulu kebutuhan asuransi kita. Ada asuransi kesehatan, asuransi kerugian, ya, kemudian asuransi jiwa. Nah, mungkin yang asuransi kesehatan tadi dihitung yang sesuai dengan kita itu seperti apa. Kemudian asuransi umum kerugian tentu saja untuk aset-aset kita. Ya, asuransi jiwa itu kalau kita sudah tidak punya tanggungan, kan asuransi jiwa itu untuk tanggungan kita, jadi untuk pasangan kita atau anak-anak kita. Kalau anak-anaknya sudah mandiri dan kita baru mau masuk asuransi jiwa, ya itu nggak perlu. Tapi kalau sudah masuk dari dulu, tinggal bayar preminya, ya dilanjutkan saja, karena kalau tidak dilanjutkan nanti akan lapse, nanti
akan hilang asuransinya karena kita tidak memenuhi pembayaran cicilan premi. Mungkin itu yang dimaksudkan. Ada pertanyaan lagi? Ini untuk lihat chatnya sebentar. Itu Mas tadi yang Gatot dari Arman, Mas Sulat. Jadi kalau Oh. belum memulai untuk membuat suatu perencanaan, ya, Iya. artinya baru mau memulai ya, itu Baru starting memulai. point-nya dari mana gitu ya? Oke. Memulainya bagaimana? Ya, jadi kalau belum menyiapkan pensiun gitu ya Mas Danto ya. Jadi Ya, seperti itu. memulainya, ya oke. Memulainya tetapkan mau pensiun umur berapa. Kemudian dilihat di keluarga itu biasanya usianya sampai berapa. Itu untuk melihat persiapan pensiunnya berapa lama. Jadi misalnya biasanya sampai umur 80, kita mau pensiunnya umur 60 misalnya. Berarti ada 20 tahun persiapan. Kemudian dihitung tadi dari tabel tadi atau dari sumber lain, mau pensiunnya itu per bulannya berapa. Nah, tadi ada contoh-contoh, nanti bisa saya carikan, saya hitungkan juga, misalnya per bulannya berapa kalau tidak ada di tabel itu ya. Jadi kebutuhannya pensiun itu berapa. Nah, kebutuhan pensiun itu misalnya tadi ada yang 3M, 5M, ya, 10M sebelum masa pensiun, untuk persiapan tadi 20 tahun atau 30 tahun. Nah, kemudian kita daftar aset-aset kita. Ya. Aset kita apa saja, nilainya berapa. Kemudian Diinventarisir lagi ya. Diinventarisir, ya. Inventarisir ya. Ya, diinventarisir. Inventarisir. Kemudian kalau sekarang masih bekerja sampai kemudian masa pensiunnya itu berapa lama? Jadi kalau tadi mau masa pensiun 60 tahun, sekarang usia 50, berarti masih ada 10 tahun kita bisa menambah persiapan pensiun kita. Jadi kita bisa melakukan investasi tiap bulan ya dari surplus cash flow kita, pendapatan kita itu kemudian secara disiplin kita investasikan. Misalnya apakah ke saham ya. Dulu biasanya kita rekomendasikan reksadana, tapi sekarang ini reksadana banyak yang kacau ya. Jadi mesti hati-hati, tapi sebetulnya masih banyak reksadana yang bagus-bagus. Nah, itu bisa dipilih ya, bisa kita lihat reksadana yang bagus-bagus karena kalau beli saham berarti kan kita analisisnya lebih banyak. Kita pasti tahu sahamnya apa yang bagus ya, kemudian kita bisa membeli secara rutin tiap bulan misalnya. Kita akumulasikan ya. Kalau reksadana lebih simpel dalam arti kita memilih MI-nya siapa dan reksadana apa yang bagus di situ. Kemudian tiap bulan kita sisihkan cash flow kita kemudian investasikan. Nah, uang yang diinvestasikan dari sekarang usia 50 sampai 60 itu kemudian terkumpul berapa banyak. Kemudian ditambah dengan aset-aset yang kita miliki itu seperti apa. Nah, kemudian tadi ada hitungannya ya, misalnya sebulan berapa, butuh dana pensiunnya berapa, misalnya dulu butuh dana pensiun 5M tadi. Nah, sehingga uang yang kita kumpulkan dari sekarang sampai 60 itu berapa, ditambah dengan portofolio kita, mungkin ada reksadana saham, ada properti, nah itu total asetnya berapa. Nah, nanti itu yang kemudian diatur cash flow-nya, karena kan kita tiap bulannya harus spending, berarti kan itu butuh uang atau aset yang liquid yang kemudian mudah dicairkan untuk masa pensiunnya. Jadi sebagian besar tentu saja bentuknya deposito karena itu yang paling mudah kita break ya, tidak ada penaltinya. Kita ambil untuk tiap bulannya atau tiap 3 bulan sudah kita cairkan. Jadi di tabungan kita ada uang untuk 3 bulan misalnya. Jadi biaya bunganya rendah, tapi memang kita butuh cepat ambil di situ. Nah, itu kira-kira caranya seperti itu. Jadi mesti dilihat dari sisi jumlah dananya berapa dan
likuiditasnya seperti apa. Karena kalau tidak dijual di depan, misalnya punya tanah, nunggu nanti kalau butuh baru dijual, belum tentu ketika kita butuh uangnya, kemudian tanahnya laku dijual dengan cepat, ya. Apalagi sekarang ini kalau ada resesi, ada krisis seperti ini, jual properti itu sulit, ya. Dan kalau jual itu diskonnya besar sekali, jadi murah lah gitu. Jadi kita rugi, sehingga ketika harga properti bagus dan kita sudah dalam perencanaan pensiun, nah itu propertinya bisa dijual. Nah, kemudian masuk ke yang lainnya, masuk ke deposito atau sebagian saham. Karena kan kita masa pensiun misalnya 20 tahun atau 30 tahun tadi, yang tahun-tahun di belakang, yang 10 tahun terakhir itu kan sebenarnya masih panjang. Masih 10 tahun lagi, bayangkan, atau masih 20 tahun lagi. Nah, itu yang perlu dimasukkan, dialokasikan kepada investasi yang tahan inflasi, misalnya saham tadi. Nah, saham perlu memonitor, itu plus minusnya begitu. Kalau deposito nggak usah kita monitor, asal masukkan ke bank buku 4 istilahnya, seperti Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain, aman gitu ya. Tapi kalau investasi, pasti perlu kita pantau supaya jangan sampai kita telat jualnya. Jadi misalnya saham, kita mesti lihat situasi ekonominya seperti apa. Kalau ada suara-suara, sinyal-sinyal, informasi bahwa ekonomi akan menurun, akan resesi, cepat-cepat dijual, dimasukkan deposito begitu. Karena kalau telat, nanti kelamaan dia nyangkut. Ya, nyangkut artinya harganya terlalu rendah, kita mau jual sayang, kalau tidak kita jual, kita butuh uangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ke uang kira-kira seperti itu sih, Mas. Dan yang penting lagi gaya hidup kita ya kita sesuaikan dengan aset yang kita miliki. Jadi itu akan lebih aman. Kalau istilah dulu kan jangan besar pasak daripada tiang ya. Jadi kalau aset-aset kita seperti apa ya kita hitung dulu ini dengan aset sebesar ini saya bisa hidup seperti apa. Nah, itu kalau kita bisa menyesuaikan, itu kita bisa pensiun dengan nyaman juga karena tidak khawatir uangnya kurang gitu. Itu kira-kira caranya. Ada lagi pertanyaan di situ chatbox-nya? Jadi kalau belum memulai caranya seperti itu. Chatbox-nya di mana ya? Sebentar. Ya, tadi ada pertanyaan dari Nina, Mas Sulat. Ya. Dari WA Group, Pak. Oh ya, dari. Sudah ada. Ya, coba. Dari Nilawati Iriani ya. Bagaimana sebaiknya alokasi uang pensiun ya, Mas? Jadi paling aman deposito ya. Tapi ingat-ingat deposito itu bunganya lebih kecil dari inflasi, dari kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sekarang umumnya inflasi ada negara-negara yang kemudian seperti Jepang ya, itu mengalami deflasi ya. Amerika terakhir-terakhir ini juga suku bunga turun terus. Nah, itu kalau turun terus itu sebenarnya bagus ya karena harga-harga tidak naik atau naiknya sedikit. Jadi paling aman deposito. Jangan semuanya di tabungan, itu jauh lebih kecil. Kemudian masa pensiun kita itu kan panjang ya, sehingga perlu instrumen yang bisa menahan inflasi tadi. Misalnya saham. Nah, kalau pakai saham harus tahu ini. Jadi modelnya adalah paling mudah sekarang ini istilahnya adalah menabung saham. Menabung saham itu berarti kita akumulasikan sejak sekarang, taruh di saham, nanti untuk pensiun. Itu pilih saham-saham yang memang fundamentalnya baik, perusahaan-perusahaan baik, nggak usah banyak-banyak. Jadi misalnya kalau bank itu bagus ya, sejauh ini bagus terus. Jadi misalnya BRI, Mandiri ya, kalau itu BCA begitu.
kalau di keuangan. Kalau yang lain-lainnya itu perlu kita analisa sih, misalnya mengenai energi, pertambangan, ya, dan yang terkait minyak itu agak berisiko, ya lebih berisiko. Kalau Unilever itu bagus, tapi harganya kan sudah tinggi, tapi bisa juga dilihat. Jadi perusahaan seperti Unilever, mungkin Indofood ya, atau yang Astra begitu. Nah, itu perlu dilihat bahwa perusahaan itu sejarahnya bagaimana, kenaikan sahamnya seperti apa. Nah, kalau perusahaan besar itu secara jangka panjang biasanya bagus. Maka kita bisa pilih seperti itu untuk alokasi uang pensiun. Ya. Kalau reksadana pilih yang memang MI-nya yang bagus ya, karena MI besar lah gitu gampangannya. Karena lagi banyak masalah ini di dunia reksadana, ya, sehingga mesti lebih hati-hati. Begitu ya. Kemudian rumah masa tua, Jumbo apa maksud melihat ke depan nanti rumah Jumbo yang bagus dan memadai menjadi pilihan. Kebetulan saya tinggal dengan ibu saya, salah satu tantangan psikologisnya adalah keperluan terus berkomunikasi dengan teman dan iya betul. Jadi saya juga lihat banyak orang tua itu kesepian karena anak-anaknya kan sibuk semua ya anak cucunya. Kalaupun menemani seminggu sekali misalnya begitu. Memang ada anak-anak yang betul-betul berbakti begitu ya. Kemudian menemani orang tuanya ada juga. Tapi secara komunikasi itu juga susah. Kita itu kadang tidak sabar juga ya berkomunikasi dengan orang tua karena kita nanti juga kalau tua mungkin sudah mulai pikun ya, mulai komunikasinya beda dan yang mau diceritakan itu nggak nyambung gitu ya, komunikasi nggak nyambung. Sehingga banyak yang memilih kemudian di rumah jompo yang sesuai dengan situasi kita, sehingga nanti banyak teman di situ. Itu salah satu pilihan yang bagus juga ya. Tinggal di rumah jompo itu bukan berarti menelantarkan orang tua, tapi tentu saja harus dilihat orang tua itu masuk ke sana, dilihat kemudian kerasan atau tidak. Ya, jangan sampai nggak kerasan juga. Tapi kerasan itu tentu saja misalnya punya saudara atau teman seangkatan, seusia yang kemudian masuk sama-sama misalnya minimal ada teman dulu di situ. Tapi kalau tidak kan masuk ke dalam suatu lingkungan yang sudah akrab, kita seperti outsider masuk ke satu grup yang akrab itu nggak gampang untuk minggilnya ya. Atau kemudian dari sejak sekarang kita sadar bahwa rumah jompo itu suatu pilihan yang bagus, ya kita bisa mengumpulkan teman-teman dekat yang memang cocok dengan kita, sahabat-sahabat kita, dan kemudian mencari tempat yang nanti cocok untuk tinggal bersama. Itu ide yang bagus, tapi implementasinya juga nggak gampang ya, karena nanti memilih lokasi rumahnya di mana ya, kemudian mulai membangun di sana dan lain-lain. Tapi ada beberapa teman yang sudah mengarah ke sana. Kemudian ya ini yang jompo sudah ya. Kemudian dari Medwi, tadi Medwi menanyakan mengenai ya. Kalau pensiun bikin coffee shop gimana? Nah, ini bisnis ya. Jadi kalau sudah biasa menjalankan bisnis atau tidak, kemudian memilih bisnis yang bagus seperti apa. Memang sekarang coffee shop itu menjamur di mana-mana, tetapi yang itu seperti investasi musiman juga. Dulu ada tanaman dengan yang besar-besar itu daunnya, itu sempat jadi investasi pilihan. Ake juga dulu ya. Kemudian bermacam-macam. Coffee shop ini segitu banyaknya juga laku semua, banyak yang sepi juga ya. Jadi yang pertama kalau bikin bisnis itu memang
apakah sudah biasa atau belum, dan juga kedua, kita punya passion di situ atau enggak ya. Senang enggak? Kalau enggak senang, enggak usah kalau menurut saya. Karena yang namanya bisnis itu kita bisa kerja tanpa libur ya, sampai malam-malam juga, karena banyak. Misalnya makanan, kalau ordernya banyak, kalau nggak senang bikin makan sebanyak itu, apa mau kita ya? Ya kan capek juga itu kan, kalau nggak suka ya. Tapi kalau suka barangkali bisa ya. Gitu kira-kira. Ada lagi? Di chatnya sudah nggak ada ya? Tadi ada semacam ini Mas Sulat, bukan pertanyaan ya, mungkin pendapat untuk jangka panjang kalau investasi emas gimana Mas Sulat? Ya, kalau emas itu sebetulnya sekarang banyak yang menggolongkan bukan investasi, tetapi lebih kepada aset liquid yang kemudian nilainya itu terjaga. Jadi kalau kita lihat yang namanya investasi sebenarnya makin lama jangka waktunya seperti saham ya, itu kan naik-naik terus sehingga returnnya tinggi. Kalau emas itu dia tergantung dari situasi ekonomi. Coba lihat kalau ada resesi di suatu negara, Indonesia misalnya, maupun resesi global, itu harga emas naik. Tetapi ketika sudah mulai tenang ekonominya, itu harga emas menurun lagi. Nah, jadi ada range-nya, range harga emas itu. Dan itu, jadi kalau mau menggunakan emas, itu lihat-lihat ketika harga rendah, diakumulasikan bagus. Nanti suatu saat pasti akan naik. Nah, nanti kalau sudah mulai naik, dijual gitu. Karena dia nggak akan naik-naik terus. Kalau naik-naik terus artinya ekonomi dunia itu udah hancur baru ya. Jadi ketika sudah harganya tinggi, itu jual saja. Nanti tunggu ketika nanti ekonomi mulai stabil. Ya, sekarang udah mulai turun ya karena Amerika sudah mulai mendingan situasinya. Ya, kemudian kedua dilihat nyimpannya itu. Mau belinya yang bagaimana, yang gram atau kilogram gitu ya. Jadi perlu lemari besi barangkali ya, yang aman, atau taruh di bank safe deposit box tapi itu ada biaya. Kalau kita masuk di private banking atau private banking barangkali itu tidak ada biaya karena free ya untuk nasabah seperti itu. Jadi ada masalah itu penyimpanan, ya keamanan, dan itu kategorinya sebenarnya bukan investasi. Dan lebih untuk jaga-jaga nanti kalau butuh uang jualnya cepat karena itu liquid ya. Kita kalau Jakarta di Melawai itu gampang sekali kemudian kita jual ya, banyak yang menerima itu yang gram atau kilogram. Itu. Kalau emas ada lagi? Itu ada pertanyaan dari Medui ya, mungkin maksudnya blockchain, mungkin Bitcoin maksudnya ya. Bitcoin ya, ya. Bitcoin janganlah ya karena itu risiko tinggi. Bitcoin bisa terakhir itu 200 jutaan ya, tapi itu kan tergantung betul-betul supply demand, tidak ada backup emas atau yang lainnya. Kalau China ini sebetulnya tahun 2020 itu rencananya menerbitkan Bitcoin. Jadi ada e-renminbi atau e-yuan itu ya. Itu di backup emas. Ketika itu harga-harga emas naik salah satunya ditengarai karena dikumpulkan oleh pemerintah Cina untuk membackup cryptocurrency yang diterbitkan oleh Cina. Waktu itu Singapura juga mau menerbitkan, tapi karena ada COVID-19 ini diam semua. Dulu Facebook juga mau menerbitkan cryptocurrency juga, tapi juga berhenti. Jadi cryptocurrency atau Bitcoin yang terkenal, ada Ethereum dan lain-lain, itu sebaiknya dihindari saja. Kita untuk mengarah ke pensiun itu harus lebih konservatif, lebih hati-hati dalam investasi, karena kalau kita mengalami kerugian investasi, kita tidak punya waktu lagi untuk mengumpulkan aset-aset lagi, itu kira-kira.
Oke. Ini ada lagi, tanya satu lagi, blockchain tadi sudah ya? Sudah. Oke, itu cryptocurrency maksudnya ya, Bitcoin salah satu contohnya. Ya, cryptocurrency. Iya. Ini ada lagi Mas Sulat dari Breman ya, mengenai obligasi retail Indonesia, ORI, SRI, SBR. Iya. Jadi bagus ORI ya. Kalau ORI kuponnya fix. Ya, kalau SBR Saving Bond Retail itu kuponnya floating. Jadi seperti itu liquid, mudah, kemudian dijual ya. Kemudian kita dapat kupon itu. Jadi kuponnya lebih tinggi daripada deposito umumnya. Kemudian kalau kita belinya dari reksadana benar tetap yang isinya sun ya, dan lain itu ada keuntungan pajak. Jadi nanti bisa dibanding-bandingkan. Tetapi kalau mau aman tadi, memang beli langsung. Karena ORI, SBR itu penerbitnya adalah pemerintah, negara, jadi tidak mungkin macet. Gitu ya, karena itu rupiah. Sebagai tambahan untuk deposito. Ya. Dia jangka waktunya 5 tahun misalnya. Jadi selama itu bisa kita nikmati kuponnya, tapi kemudian setelah jatuh tempo kita terima prinsipalnya. Nah, prinsipalnya tentu saja sama dengan ketika ditetapkan satu lembar 1 juta rupiah misalnya. Jadi yang 1 juta rupiah sekarang dan 5 tahun lagi tentu saja nilainya beda, tapi itu dikompensasi dengan kuponnya. Ini ada lagi dari Nila ya. Nilawati Irjani tanya lagi Mas Sulat. Mungkin kalau belum masuk di WA Mas Sulat, jadi saya bacakan ya. Ada masukan mengenai bagaimana sebaiknya porsi investasi dan tabungan. Ya, mungkin maksudnya porsi antara yang diinvestasikan dengan mungkin yang dalam bentuk saving account gitu ya. Atau deposito ya. Atau deposito ya. Ya. Jadi umumnya kalau masih di atas 5 tahun itu lebih baik ke investasi. Yang deposito itu 5 tahun ke bawah karena bunganya kecil tadi ya. Nanti kita hitung saja kebutuhan untuk 5 tahun itu butuhnya berapa, itu masuk deposito. Memang kalau dananya besar, ya melebihi yang dibutuhkan, itu deposito semua itu aman ya. Jadi misalnya butuhnya 3M, kita punya 5M. Nah, itu 5M deposito semua. Itu peace of mind ya. Artinya kita nggak khawatir lagi, tidak perlu memantau investasi ya. Semuanya deposito, kemudian tiap 3 bulan itu dicairkan masuk ke tabungan. Jadi untuk tabungan misalnya tiap 3 bulan gitu. Kemudian jangan lupa punya asuransi tadi. Ya itu akan menghabiskan uang kita itu kalau kita sakit, kalau tidak ada asuransi. Jadi minimal, soalnya ada juga teman saya itu nggak mau BPJS TK dengan alasan tertentu. Tapi kalau menurut saya harus punya. Nanti kalau kita merasa layanan BPJS, kok BPJS TK ya, BPJS Kesehatan. Jadi kalau layanan BPJS Kesehatan itu kurang, kan kita bisa di-upgrade ya, di-upgrade. Jadi bisa juga kita punya asuransi swasta, punya BPJS Kesehatan, nanti bisa ada perhitungan-perhitungannya gitu. Mana yang di-cover. Jadi biasanya di-cover dulu oleh BPJS Kesehatan, kemudian sisanya oleh asuransi kesehatan swasta gitu. Gitu ya. Kalau punya porsi investasi ya kita tadi amannya itu kalau mau lebih agak berani ambil risiko di atas 5 tahun tadi. Kalau lebih aman ya 10 tahun deposito misalnya. Atau 15 tahun deposito lainnya saham misalnya. Ya. Jadi mesti konservatif tetapi
investasi ini sebetulnya tujuannya hanya untuk mengcover inflasi saja, jangan sampai kurang. Tetapi kalau uangnya banyak, ya, nah itu deposito semua nggak apa-apa, ya, atau berbentuk properti yang nanti kalau properti itu dan rumah sendiri, nah ini ada juga di sini ya. Saya sambil lihat sisa dari slide itu yang perlu yang saya mau jelaskan ini, jual rumah dengan cicilan untuk pensiun. Kalau di Amerika namanya reverse mortgage. Jadi rumah kita yang kita tinggali, misalnya kita punya rumah hanya satu-satunya rumah itu yang kita tinggali. Nah, ketika kita melihat bahwa ada kekurangan keuangan, maka rumah kita itu bisa kita jual, tapi kita jualnya dibayarnya bukan cash, jadi kita boleh masih tinggal di rumah itu, tetapi kemudian si pembelinya nyicil. Nah, kalau di negara maju sudah ada produk ini, kalau di Indonesia belum ada. Tetapi kita bisa akali dengan cara kita jual ke saudara atau teman kita, ya, yang kemudian pakai notaris tentu saja. Tetapi cara bayar rumah kita itu dicicil dan kita masih tinggal di situ. Nah, nanti di dalam kesepakatannya PBB-nya yang bayar siapa gitu misalnya. Itu bisa dihitung. Ya, bisa pakai akte notaris sehingga kita sepertinya tidak jual rumah karena masih tinggal di situ, tetangganya masih sama, teman-teman masih di sekitar itu, dan kita tiap bulan malah dapat uang. Uangnya itu untuk mengcover kebutuhan masa pensiun. Nah, ini bagus sekali ini karena ini untuk istilahnya last resort-nya ya. Kalau misalnya sudah tidak ada hal-hal lain, karena bisa juga caranya juga dijual masuk rumah jompo juga bisa ya. Jadi dijual itu kemudian masuk deposito, kemudian kita bayar sewa atau biaya rumah jompo dari penjualan rumah. Atau bisa juga kita jual, kita pindah pulang kampung kalau saya ke Jogja misalnya lebih murah biaya hidup di sana. Nah, itu ya. Saya kira itu masih ada pertanyaan lagi. Ini yang paling penting itu juga kalau kita masih bisa bekerja itu ya, atau punya bisnis itu sebenarnya kalau bisa dirintis dari sekarang ya, itu akan membantu masa pensiun kita dari sisi aktivitas maupun dari sisi income. Cuman permasalahannya adalah kita mau nggak mengubah gaya hidup kita dari orang gajian menjadi orang pengusaha. Kemudian cari bisnis yang memang merupakan salah satu passion kita, yang kita senang melakukan. Nah, itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Jadi mumpung masih 5 tahun persiapan ini ya, masih umur 50, mungkin masih 5 tahun atau 8 tahun, karena sekarang kebanyakan usia pensiun 58. Ya masih banyak yang 55 juga, tapi kebanyakan sudah mengarah 58. Atau mengajar, itu juga mengajar, kita dari ITB mungkin bisa diterima di ITB sendiri atau di universitas yang di bawah ITB, ya. Karena dengan mengajar itu kemudian bisa banyak opportunity juga, misalnya konsultasi, advisory, ya, atau training, ya. Itu salah satu. Kalau suka mengajar, ya, atau konsultasi, atau coaching, sekarang juga ada banyak orang jadi coach, itu bisa menjadi salah satu alternatif, ya. Atau untuk persiapan pensiun, kalau kita merasa mampu di situ, kita bisa menjadi coach untuk orang menyiapkan diri untuk pensiun, misalnya begitu ya. Jadi kalau saya bermacam-macam nih, punya training untuk persiapan pensiun, saya ke Mabes Polri, ya, ke Pertamina dulu, ke BI dan kemana-mana ya, salah satunya. Kemudian keuangan keluarga, kami juga punya sertifikasi dan training keuangan, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Selain yang corporate, kalau corporate itu kami punya untuk manajemen risiko, untuk governance, risk management, compliance, ya, GRC dan lain-lain. Jadi kemudian yang mengajar di tempat saya itu teman-teman gitu ya, yang
suka mengajar. Konsultasi juga kami banyak freelance ya. Jadi salah satu riset dari ILO di masa depan itu banyak orang mempunyai multiple jobs. Jadi karena ada online, bisa memberikan coach secara online, bisa memberikan training secara online. Jadi bisa training, bisa coaching, bisa mengajar, ya, yang lain-lain seperti les begitu, ya, secara online. Kemudian bisnis-bisnis online juga banyak. Nah, itu semua mesti dieksplorasi, masih cukup banyak waktu kalau usianya 50 ya. Tentu saja itu akan lebih membantu di dalam persiapan pensiun kita. Masih ada Kalau pertanyaan? ini gimana Mas Sulat jadi angel investor ya? Jadi Angel, ya. nggak usah menjalankan bisnis sendiri, tapi chip in di mungkin perusahaan yang ya kita due diligence dulu gitu dengan proper. Betul, gitu. betul. Ya. Jadi begini, kalau menjadi investor itu jangan, kalau menurut saya jangan pasif. Pasif itu artinya cuma chip in doang, karena nanti kita nggak bisa memantau dengan baik. Chip in itu biasanya ke teman atau saudara. Nah, nanti kalau bisnisnya jadi buruk, yang tadinya teman jadi bukan teman, saudara jadi hubungannya jelek gitu. Jadi ide untuk menjadi angel investor itu bagus sekali karena kita tidak memulai bisnis dari awal. Jadi misalnya kita punya teman-teman yang punya bisnis ya, bisnis apapun gitu ya, mungkin coffee shop, mungkin apalah gitu. Nah, kemudian kita memasukkan dana. Jadi kalau memasukkan dana itu kita menikmati dividen dan pertumbuhan dari bisnis itu. Tetapi jangan yang pasif tadi, kalau bisa aktif. Kenapa aktif? Itu karena pertama bisa memantau bisnis, bisa menentukan kesehatan bisnisnya itu, arah masa depannya. Dan yang ketiga, kita kalau aktif kan masuk jadi pengurus, jadi komisaris atau salah satu pengurus itu misalnya menjadi di situ kita apa nih, direktur operasional atau direktur marketingnya. Dengan demikian kita dapat gaji dari perusahaan itu yang kita chip in tadi, sehingga kita memasukkan dana di situ berapa ya, tapi kemudian tiap bulan kita dapat gaji, tiap tahun dapat dividen kalau bisa. Tapi kalau bisnisnya bagus biasanya kan kita nggak ambil dividen kan, kemudian uangnya diinvestasikan lagi. Dan kemudian mengambil kredit biasanya untuk ekspansi kan. Nah, kalau seperti itu kan kemudian berisiko, artinya kalau kita tidak bisa mengembangkan usaha dan kreditnya default, nah itu kan uang yang kita tanamkan di sana bisa hilang ya kan, sehingga lebih bagus masuk ya, karena juga mengembangkan bisnis itu atau menjalankan bisnis jangan terlalu percaya pada orang lain, dalam arti nanti misalnya nih ada teman saya buka bengkel. Nah, kemudian mindset yang salah itu adalah passive income. Nah, ini orang itu merasa passive income itu udah chip in, udah goyang kaki, lehalnya nanti untung datang sendiri ya. Atau membuat bisnis kemudian diserahkan bengkelnya tadi teman saya ke kenalannya atau siapa. Nah, bengkelnya itu uangnya dikelola oleh temannya juga tadi. Tidak semua uang masuk ke perusahaan dan tidak semua customer itu dilayani di bengkelnya itu ternyata, karena kemudian teknisi-teknisinya karena kita tidak dekat, tidak masuk ke situ, dia menerima klien-klien kita di rumahnya mereka, si teknisnya itu. Jadi langsung deal gitu ya. Tidak ke bengkel, tapi ke masing-masing teknisi. Itu juga terjadi di banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis lain, misalnya salon. Itu banyak juga yang kemudian menerima pelanggan tidak di salonnya, tapi di rumahnya pelanggan. Nah, itu kan bisnisnya makin lama makin merosot, ya tutup. Ya. Nah, itu. Jadi
kalau kita lihat orang-orang zaman dulu itu running bisnis, dia tungguin sendiri. Minimal keuangan itu dijaga oleh saudaranya atau istrinya gitu ya. Jadi dia kemudian cari peluang bisnis lain. Nah, itu bagus itu ide untuk chip in itu karena tidak memulai dari nol. Karena memulai dari nol itu kadang-kadang orang cuma melihat, oh bikin ini dulu akte perusahaan. Nah, itu malah spending untuk akte. Lawyernya berapa, notarisnya, kemudian sewa kantor. Wah, itu cuma keluar uang terus itu. Tidak, yang penting bisnis itu jalanin dulu. Cari uangnya dulu sehingga paling bagus yang memang sudah jalan, tinggal kita itu mendorong memasukkan ide-ide kita untuk mengembangkan perusahaan. Jadi kita ikut chip in, kemudian menjadi pengurus, dapat gaji, memantau. Nah, itu kira-kira, dan juga memang itu juga harus sesuai dengan passion kita tadi. Itu bagus Mas, chip in itu, angel investor. Ya, jangan startup yang nggak jelas juga ya. Memang sekarang banyak startup, banyak yang asal bisa bikin aplikasi, bisa bikin apps ya, bikin startup yang seperti itu. Bagus Mas. Ya. Oke, ini udah jam 21.30 ya. Jadi kita kalau mengacu kepada rencana awal jam 21 sudah selesai. Ini sudah terlewat 30 menit juga, mungkin beberapa juga sudah live, mungkin sudah ngantuk, mungkin juga ada acara besok. Jadi tadi pertanyaan juga sudah dibahas ya, baik yang disampaikan lewat chat, raise hand tadi nggak ada ya, cuman tadi saya sudah coba teruskan ya, beberapa yang ada di chat ke Mas Sulat sudah dibahas juga. Jadi saya minta Mas Sulat untuk menyampaikan semacam key takeaways atau closing statement, closing speech, Mas Sulat buat kita semua, singkat. Singkat ya. Ya. Oke, kalau yang belum menyiapkan, sangat direkomendasikan untuk menyiapkan. Ya, jadi itu sangat krusial di akhir perjalanan hidup kita. Jangan sampai udah terakhir-terakhir kita menderita. Jadi selalu bahagia, itu yang paling penting. Kemudian tadi cara teknis-teknisnya sudah ada ya. Jadi pertama siapkan, sadari bahwa itu penting. Kemudian teknisnya gampang itu. Tadi seperti tadi. Nanti kita pikir-pikir sendiri juga bisa. Kemudian kalau mau bisnis itu bagus karena nanti ada kegiatan dan income tambahan. Tadi ide Mas Danto itu salah satu yang banyak dipakai orang. Untuk kemudian join ya, chip in dengan teman kita yang sudah mempunyai bisnis. Jadi kita tinggal jalan dan memantau supaya uang yang kita investasikan tidak hilang, dan juga menjadi pengurus supaya dapat income dan bisa mengembangkan perusahaan itu dengan ide-ide kita dan mempunyai aktivitas di situ. Jadi paling mudah itu nyebur ke situ mulai dari sekarang kalau ada waktunya. Jadi kita mulai dengan ikut serta mengelola perusahaan malam hari atau weekend. Ya. Dan kemudian ketiga itu yang penting juga dibahas tadi, masalah rumah jompo tadi ya. Barangkali perlu dipikirkan juga ya, karena kalau tidak dipikirkan nanti ketemu juga, nanti kita sudah tua, temannya tinggal dikit. Tetangga-tetangga juga sudah yang kita kenal tinggal dikit ya. Kita banyak lihat lah itu saudara, tetangga ya. Kemudian yang kesepian ya, gitu. Itu mungkin 3 hal penting yang perlu kita sadari ya. Ya. Terima kasih Mas Sulat. Ini dari chat saya lihat juga banyak teman-teman yang menyampaikan apresiasi ya. Terima kasih karena saya pikir kita bukan hanya dapat ilmu baru, pencerahan, tapi juga dapat nasihat sebetulnya dari senior kita ya. Yang tadi kita sudah dengar bersama, saya pikir ya. Tinggal sekarang kita punya pilihan bagaimana kita memulainya, rute mana yang kita tempuh. Saya pikir itu ya. Oke, baik. Jadi kita
akhiri sesi kita malam ini ya, sesi bincang-bincang santai EL89. Tentunya kita sampaikan terima kasih kepada Mas Sulat yang sudah meluangkan waktu. Ya, kita sama-sama berharap agar kita semua tetap diberi kesehatan, ya, tetap produktif, tetap berkarya, tentunya juga bahagia dan semangat selalu. Ya, oke teman-teman sekalian, ini yang belum terlihat wajahnya, kalau boleh mungkin di aktifkan dulu videonya. Mungkin ada yang mau meng-capture. Oh ya, tuh ada request khusus buat Ucu. Mana Ucu? Gak ada wajahnya. Ucu tampil. Ini biasanya Sony yang meng-capture, atau ada teman-teman yang. Gue lagi nggak pakai baju ini. Waduh, siapa ini? Loh, kenapa nggak pakai baju? Nggak pakai celana, Cuk. Ucu, sebentar pakai baju dulu. Kalau nggak pakai baju mah nggak apa-apa. Kalau lu, Cu. Kalau Irma masalah. Lihat kepalanya, Cuk, bukan. Iya, benar juga. Ini gue lagi di ruangan ini penyembunyian. Ini, Wes. Kita maklum lah, Cu. Adanya ini.